Saya bener gak sih Prof? Kalau ada yang bilang bahwa Prof Jimli ini hidup sebagai warga biasa, itu jauh lebih sedikit waktunya dibanding Prof Jimli ini mengabdi sebagai, kalau nggak mau dibilang sebagai pejabat di negara gitu. Tokoh pejabat dan orang yang megang posisi penting. Enggak juga lah, saya kan baru jadi pejabat tahun 93. Sebelumnya kan warga biasa. Umur berapa? Umur berapa itu Prof? Berapa ya? 93. 3 kali. Atau 37. 93 abang staf ahli atau Staf ahli Mendikbud. Iya, staf ahli Eselon Mendikbud. 1B. Wardiman Joyonegoro. Eselon 1B. bukan Wardiman. Wardiman. Sebelum Wardiman siapa menteri? Fuad Hasan. Sebelumnya Papua Ini yang dari UGM juga. Bukan. bukan. Muhaimin. Ya Muhaimin. Ya lupa saya. Muhaimin sudah belakangan. Jadi sudah 98 saya diangkat jadi asisten Wapres B.J. Habibie. Wapres. Nah, terus itu pasca pemilu 97 itu Prof ya? Ya. Oke. Jadi saya pindah ke Seknek. Nah, Wapresnya pindah jadi presiden. Ya. Jadi staf khusus presiden. Asisten Wapres pada pindah menjadi Deputi Mensesnek, istilahnya dulu begitu. Oke. Jadi saya bilang, pada turun pangkat. Kecuali saya. Saya sendiri masih asisten Wapres. Yang presidennya asisten Wapres, yang Wapresnya nggak ada. Oke. Iya, teman-teman bercanda. Ya sudah, ini Wapres ad interim. Iya. Karena Wapresnya udah jadi presiden dan kosong. Nah, ada asistennya kan? Ya kita udah. mengasisteni Wapres yang tidak ada. Jadi sebenarnya ini pengetahuan juga buat Gen Z dan milenial ini Prof. Jadi pada waktu kekosongan jabatan itu karena nggak ada Wapres, jadi ini adalah pelaksana tugas wakil presiden. Bercandanya. Tapi kan kemudian setelah itu kan lanjut terus kan Prof pengabdiannya terus sampai 2003 MK Mahkamah Konstitusi. Ya, tapi 97 itu saya anggota MPR. Tuh. MPR sebelum reformasi. Iya. Prof Jimli sekarang umur berapa Prof? Sekarang 68. Berarti dari tahun 93 udah jadi pejabat Bang. Gitu. Iya. Artinya belum 40. Belum 40. Iya, hampir sama. Saya Prof. jadi ketua MK 43. Ketua MK 43 Bro. Jadi pendiri MK, ketua yang pertama. Betul. Terus habis itu masuk One Team Press, Dewan Gelar, lalu DKPP. Itu juga yang pertama. Ketua KPP, iya. Ketua yang pertama. Iya. Kita pendiri juga. Betul. Dan yang terakhir ini DPD. DPD RI. Pakai pin ini kan Prof ya kan? Iya, sampai 2000. Cuma kayaknya kurang terlalu happy kayak di DPD ya. Dulu saya mau masuk DPD itu niatnya mau memperbaiki, sok negarawan gitu, mau memperbaiki. Kalah kita, nggak bisa jadi ketua, ya kan? Ya sudah, kita terima aja. Nah, tapi saya merasa nggak nyaman, mau berhenti. Tapi saya ini terpilih tertinggi di Jakarta. Oke. Jadi kalau saya berhenti, malah nggak bagus juga. Ya sudah, saya sabar aja. Dia nggak anggota biasa. Nah ini pertanyaan publik, Prof Jimli rasanya gini, baru happy atau baru merasa itu bisa berkontribusi besar bagi institusi dan organisasi yang Prof Jimli abdikan gitu ya jasanya, itu kalau menjadi ketua. Kenapa? Kenapa harus logiknya begitu? Prof? Ya kita kan kalau jadi penanggung jawab, kita banyak bisa beraktivitas dan banyak yang bisa dikerjakan. Kalau kita jadi anggota, apalagi anggota DPD, akan susah. Paling cuap-cuap ribu-ribu di media aja. Talk the talk aja. Talk the talk. Susah saya ini orang kerja. Betul. Oh, jadi kalau makan gaji buta itu malah terganggu tuh Prof ya. Organ-organ tubuh Prof Jimli ini ya. Tapi syukur alhamdulillah gara-gara itu semua jadi saya lampiaskan jadi buku. Maka buku saya sudah 77 judul sekarang. Ya. 77 alhamdulillah. Di usia ke-68. Jadi pikiran-pikiran yang tidak bisa tersalur ya jadi buku aja. Dan itu buku serius semua. Buku serius, dan kan saking seriusnya nggak dibaca orang. Itulah ya. Makanya tapi nggak apa-apa, decision makernya kan baca. Kalau dia baca. Itu pun kalau dia baca. Saya banyak yang nggak baca. Kata ketua IKAPI sama saya, Pak, ada 2 macam buku.
yang laris. Ah, buku apa ini? Satu dia bilang buku tentang doa-doa. Nah, itu laris. Yang kedua buku roman. Oh, saya udah tahu pembelinya sebelah. Nah, itu kalau anak-anak muda di bawah 40 yang roman. Kalau yang di atas 60 ayat doa-doa. Untuk mempersiapkan dia. Makanya Prof, ada yang bilang gini Bang Zulfan, dulu kan beberapa tahun terakhir itu kan sempat ada razia buku-buku kiri, buku-buku yang mengandung Marxisme, ada ketakutan, fobia. Orang bilang, ngapain buku-buku kiri dirazia? Wah, kita juga malas baca buku. Kadang-kadang suka takut sama hal yang belum tentu bermakna. Gitu. Nah, maka sekarang ini nggak ada guna lagi membatas-batasi, melarang-larang, apalagi di medsos kan udah bebas. Iya kan? Nah, tinggal orang memilih pilihan moral aja di medsos, di dunia internet. Iblisnya ampun banyak sekali. Tapi malaikatnya sama banyaknya, tinggal kita pilih aja. Betul. Jadi nggak usah dilarang orang untuk bermain di internet. Kita harus aktif, cuma pilihan moralnya aja masing-masing orang menentukan pilihan. Akhirnya kan kebebasan dia Memilih. memilih dan menentukan arah kan? Menentukan arah. Betul. Itulah kira-kira. Betul. Nah, Prof, ini Bang Zulfan dan Prof Jimli ini kan edisi yang menarik karena kita di setiap edisi ini kita mencoba kembali ke peristiwa-peristiwa masa lalu menjadi konteks hari ini. Kita nih beberapa hari ke depan nih Prof, Bang Zulfan akan menghadapi pelantikan presiden kita yang baru tanggal 20 Oktober dan setiap tanggal 20 Oktober setiap 5 tahun sekali itu pasti harus ada pelantikan presiden baru. Entah dihadiri oleh presiden yang lama atau tidak, presiden baru harus tetap dilantik karena tidak boleh ada vacuum of power. Nah, kita bergeser. Tadi Prof Jimli udah mengangkat dan bercerita dulu menjadi bagian terdalam dan terdekat dari wakil presiden Habibie yang kemudian menjadi presiden Habibie. Dan sebuah peristiwa politik pada tahun 99 yang juga fenomenal. Ini waktu itu kan presiden masih mandataris MPR kan Prof. Jadi perlu ada pidato pertanggungjawaban sebelum nanti akhirnya dipilih presiden yang baru. Dan kita ingat bersama selain Presiden Soekarno dalam pidatonya Nawaksara yang waktu itu juga ditolak oleh MPRS, Presiden Habibie meskipun diberikan tepuk tangan dan dipuji oleh banyak sekali orang sebagai bapak demokrasi dan legasinya bagi kebebasan dan demokratisasi kita tidak tersangkalkan lagi. Tapi keputusan politik di parlemen waktu itu memberikan penilaian yang lain. Penolakan pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie. Terutama menyangkut Timur-Timur. Nah, itu nanti Prof Jimli bisa cerita. Tapi saya mau saya mau bacakan. Ini ada satu blog orang sempat viral waktu Presiden Habibie meninggal dunia dan membuat kita agak terhenyuh mengingat peristiwa 14 Oktober tahun 99. Ini saya bacakan ya Prof, izin. Pada 14 Oktober 99 silam, di sidang istimewa MPR. Hari itu B.J. Habibie sebagai presiden yang menjabat pasca lengsernya Soeharto memasuki ruang sidang istimewa MPR yang dipimpin oleh Amin Rais sebagai ketuanya. Adalah kelaziman protokoler apabila seorang presiden memasuki ruangan, maka seluruh hadirin menyambutnya dengan berdiri. Tetapi di layar TV yang menyiarkan acara ini ke seantero Nusantara, pemirsa menyaksikan bagaimana selangkah setelah kaki Habibie memasuki ruang sidang, gedung MPR tiba-tiba bergemuruh dengan suara yang berkepanjangan. Kur itu bergema dari mulut hampir seluruh peserta sidang dan ditimpali pula oleh teriakan ejekan dari beberapa gelintir orang. Di televisi, Presiden Habibie melangkah ringan menuju samping podium dengan tetap melempar senyum lebar ke arah para anggota majelis yang sebagian tak beranjak dari duduknya. Cemoohan itu baru berhenti setelah Presiden Habibie menempati tempat duduknya dan Habibie disidang seperti pesakitan. Apa yang terjadi pada waktu itu, Prof? Sebenarnya apa yang membuat seorang yang banyak dilulukan waktu itu kematiannya disesali dan ditangisi oleh ratusan juta orang, dan banyak orang menempatkan Pak Habibie di tempat yang sangat baik dalam proses demokratisasi dan reformasi kita, itu diperlakukan seperti itu?
Ya itu salah satu catatan ya. Tapi itu betul nggak, Prof? Apa catatan itu? Memang saya ikut di rombongan. Hmm. Nah, jadi memang menyedihkan. Jadi kita belum punya tradisi estafet kepemimpinan, keberlanjutan yang damai gitu. Tingkat peradaban kita ini berkompetisi, berdemokrasi masih kampungan.